Selamat datang di Bisnis Lokal Suara. Jadi saat ini aku lagi berkunjung di tempat dimana banyaknya baju-baju lokal brand yang dibuat sama Vanza Project. Dan baju-bajunya itu benar-benar ternyata bagus-bagus banget ya. Dari desain-desainnya itu menarik dan juga cantik-cantik. Oke, kalau gitu aku bakal manggil gestar kali ini, pemiliknya sendiri, owner sendiri. Kita sambut aja dengan Kak Weni. Hai. Tangan dong. Halo, salam kenal. Kalau teman-teman friends kita tuh kenalnya aku Kak Wen, panggilnya Kak Wen. Oke, Kak Wen. Oke, sekarang ini aku lagi di tempatnya Kak Wen nih. Dan sekarang aku pengen nanya-nanyain beberapa hal yang mungkin bisa jadi informatif atau informasi ke penontonnya Jadi nih. inspirasi Iya, ya inspirasi buat lebih teman-teman tepatnya. semua. Oke, boleh. Yang pertama ini aku tanya dulu nih ya. Kakak pasti kabarnya baik kan? Baik banget, alhamdulillah. Oke, Kabar kamu alhamdulillah. gimana? Alhamdulillah aku juga baik walaupun sekarang lagi banyak struggle tapi kita tetap semangat. Semangat ya. Kalau gitu aku mau nanya kakak ada mungkin kesibukan lain selain di desain baju ini dan juga mengelola brand? Oke, kalau saya sebenarnya basicnya ibu rumah tangga. Jadi biasa ya kalau ibu-ibu tuh masih sibuk sama urusan rumah juga. Terus kebetulan saya punya lokal brand ini udah lama banget. Jadi saya tuh nggak cuma desain baju, tapi kita juga produksi. Jadi semua baju-baju yang ada di sini itu kita benar-benar produksi sendiri, kita jahit sendiri, dan desainnya pun benar-benar desain originalnya Vanza gitu. Wow, keren banget. Ya namanya perempuan pasti kan kita semuanya multitasking, pokoknya semuanya dikerjain. Bener. Dari jadi ibu rumah tangga, terus ngedesain sampai ngelola brand kayak gini. Harus ya, pokoknya kalau jadi perempuan itu harus bisa semuanya. Benar. Nah, ini aku mau nanya nih Tan, untuk brand Vanza Project ini boleh dijelasin nggak sebenarnya dia tuh brand seperti apa sih? Kalau Vanza ini sebenarnya basicnya tuh lebih ke fashion sejujurnya. Cuma yang belum berhijab pun masih tetap bisa pakai. Dan untuk cuttingannya, desainnya itu kita lebih kayak fashion hijab tapi modern ya. Jadi ala-ala hijabers gitu ya, ala-ala yang mungkin baru mulai belajar pakai hijab tapi pengen tertutup gitu ya. Jadi tapi tetap stylish, tetap kece dan ngikutin perkembangan zaman. Bener banget sih, aku sempat lihat tuh di Instagramnya Vanza Project ya, baju-baju itu bener-bener kayak yang unik banget dan lucu-lucu desainnya sama cantiknya kayak Masya Allah, Masya Allah, tabarakallah. Aku awalnya tuh deg-degan banget Kak mau ngobrol langsung sama kakak nih narasumbernya karena jujur ya ini Vanza Project itu mempunyai 60.000 lebih followers loh di Instagram. Gimana aku nggak grogi coba ya kan? Nah sekarang nih ada pertanyaan lain nih kan, kalau misalkan Vanza Project ini pasti kan sebelumnya kakak udah ada pemikiran kan untuk bikin di awal. Sebenarnya tuh niat awal tuh sampai bisa jadi brand sebesar ini tuh apa sih Kak? Jujur ya, dari awal tuh sebenarnya niatnya pengen cari berkah. Jadi karena yang namanya usaha itu kan nggak selalu mesti harus cari uang, tapi pengennya cari berkah. Dan kebetulan Vanza ini selain kita bikin desain baju, kita itu benar-benar produksi sendiri. Jadi nggak semua lokal brand yang bisa produksi sendiri. Artinya tuh mereka kayak punya konveksi sendiri. Biasanya rata-rata mereka kayak titip jahit di konveksi-konveksi gitu ya. Nah kalau Vanza ini benar-benar punya konveksi sendiri dan ada karyawannya. Nah niatnya saya cari berkah itu yang namanya penjahit itu kan biasanya maaf ya dari sisi ekonominya kan menengah ke bawah gitu ya. Nah saya berharap dengan adanya Vanza ini mereka jadi rumahnya mereka, jadi sumber rezekinya mereka untuk mereka cari rezeki buat keluarganya. Niatnya itu awalnya sebetulnya. Jadi kalau mau mikirin nantinya sukses, insya Allah kalau niatnya baik, pasti Allah mudah-mudahan juga akan kasih kita yang lebih baik juga rezekinya apa segala macam. Niatnya sih itu. Kakak awalnya niatnya ngasih wadah ya buat mereka semua yang sebenarnya punya keterampilan tersendiri tapi nggak bisa menyalurkan karena nggak ada tempatnya mungkin ya, atau gimana? Jadi sebenarnya kalau penjahit itu kan mungkin banyak ya di luar sana, konveksi itu banyak. Cuman kan kalau kita di sini saya selalu menekankan kita kalau jahit itu pokoknya harus pakai hati supaya ini jadi berkah dan jadi mereka tuh akhirnya
apa ya, memberikan yang terbaik untuk mereka. Jadi ketika mereka ngerasa klik di sini, pasti mereka lebih stay lama, dan alhamdulillahnya penjahit-penjahit kita memang orang-orang lama gitu loh. Jadi mungkin bisa aja mereka cari tempat lain untuk kerja banyak dimanapun, cuman karena mereka yang ngerasanya udah nyaman, jadi ya akhirnya mereka stay di sini dan alhamdulillah bisa sampai sekarang. Keren banget sih. Gitu. Dan aku mau sedikit informasi kalau Vanza itu start itu di 2015. Jadi awal itu saya bikin konveksi itu masih belum, brand Vanza itu masih belum besar waktu itu. Jadi kayak ada teman-teman brand gitu ya yang titip jahit sama kita, itu kita kerjain. Jadi lokal brand juga ada beberapa titip jahit sama kita sampai akhirnya berkembang sampai sekarang gitu. Wow, keren banget ya teman-teman. Wow, keren banget ya teman-teman. Nah, berarti kan kakak tadi bilang dari 2015 ya? Iya, Apa namanya, brandnya itu ada. betul. Berarti kakak sempat ngelewatin masa pandemi nih. Betul sekali. Nah, itu dia yang pengen tanya. Gimana sih tips atau mungkin strategi utama nih dalam pemasaran brand ini? Apalagi dilewatin masa-masa Covid juga kan, sebelumnya tadi kakaknya bilang. Iya. Terus bisa sampai ada titik sebesar ini juga. Oh, jadi sebenarnya waktu awal itu kita kan masih fokus kayak terima jahitan. Jadi ada beberapa brand, ada beberapa butik juga yang titip jahit sama kita. Itu waktu sebelum pandemi ya. Jadi mereka jahit segala macam sampai akhirnya, waktu itu awal-awal kita masih posisinya di garasi rumah saya di bawah. Itu pun cuma sekotak aja. Sampai akhirnya ngerasa sudah sesak, kita pindah. Nah dari situ udah mulai tuh berdatangan dari butik, dari mana kita terima jahitan. Akhirnya ketika pandemi datang, yang mereka ini nggak bertahan. Jadi kita sempat kehilangan customer kita. Jadi stok bahan mereka masih numpuk di kita, cuma mereka nggak bisa produksi karena toko tutup kan. Nah akhirnya solusinya waktu itu saya putar isi kepala gimana caranya gitu. Kebetulan waktu itu kita juga kan terima kayak batik, bikin baju batik gitu kan. Jadi akhirnya banyak banget bahan-bahan kayak perca gitu loh, bahan-bahan perca dari yang bahannya batik lah, yang bahannya pokoknya bahan lembut-lembut kita ambilin. Dari situ kepikiran untuk bikin masker. Oh iya. Nah, jadi kan karena saya waktu itu karyawan saya tetap stay, nggak kemana-mana karena saya juga khawatir waktu itu. Jadi karena mereka supaya tetap dapat uang, akhirnya saya manfaatin si kain percaya itu untuk jadi masker yang waktu itu kondisinya masker medis tuh lagi susah banget tuh, dan harganya mahal sekali kan waktu itu. Akhirnya saya bikin, niatnya sih cuman buat supaya penjahit saya tuh punya uang gitu, biar mereka bisa tetap punya gaji gitu kan. Saya bikin berapa ribu waktu itu, akhirnya saya nggak jual, saya bagikan ke tetangga sekitar sini, masih di lingkungan saya bagiin setiap rumah tuh dapat berapa pieces gitu. Dari situ saya posting di, waktu itu sebut ini nggak apa-apa ya, sosial media lah ya, di sosial media saya posting. Terus tiba-tiba teman-teman pada nanya, Wen itu dijual nggak sih? Aku mau dong. Akhirnya dari situ terinspirasi untuk kayak aku coba deh bikin masker gitu, tapi masker yang 3-ply gitu loh, yang bisa masukin tisu lah ke dalamnya, bisa apa. Terus yang bahannya tuh kita ambil bahan batik, tapi batiknya yang lucu-lucu warnanya, yang motifnya pastel, bahannya organik. Saya pilih organik, kenapa? Karena kan namanya masker kan dihirup ya. Jadi kalau bahan batik kan kalau kimia khawatirnya kenapa dengan pernafasan kan. akhirnya kita bikin masker itu, dan alhamdulillah itu setiap kali kita produksi berapa ribu tuh langsung habis. Dari situ kita mulai, akhirnya Vanza naik, follower bertambah, kita mulai fokus bikin baju, fokus di brand. Akhirnya saya close untuk orang-orang yang titip jahit, saya close. Setelah itu baru situ kita mulai terus sampai sekarang. Berarti selama pandemi itu kakak tuh tetap kayak muter ide lagi ya untuk mencari apa yang harus dibikin. Betul. Gitu ya. Oke. Itu benar-benar inspirasi banget ya, karena sebelumnya kan pasti di masa pandemi itu banyak banget, bukan bisnis baju doang pasti ya, di berbagai bidang juga banyak banget yang mengalami kerugian. Betul. Nah itulah dimana kita harus tetap yang namanya lebih kreatif dan inovasi lagi, gimana caranya biar
brand kita itu bisa tetap bertahan di masa pandemi. Itu keren banget loh Kak. Terima kasih. Nah, lanjut ya, pertanyaan terakhir nih. Aku pengen nanya, kakak ini kan punya followers banyak nih di Instagram, apalagi dibuat Vanza Project itu kan. Terus habis itu, ini pasti bakal menginspirasi banget buat anak generasi muda. Aku pengen tahu dong buat mereka nih misalkan yang di luar sana, pengen bikin bisnis nih awal-awalnya dari bisnis kecil-kecilan, boleh nggak Kak dikasih tipsnya gitu? Boleh banget. Jadi malah saya juga sedikit cerita, saya juga punya anak yang udah seumuran kamu nih ya. Iya. Dan saya juga encourage dia untuk coba deh kamu mulai berpikir, mulai menciptakan satu strategi untuk creating something gitu. Karena zaman sekarang itu kayaknya nggak cukup dengan kamu sekolah tinggi, tapi kalau kamu nggak ada basic atau pengalaman sesuatu yang bisa membawa kamu untuk di masa depan nanti gitu loh. Nah, tipsnya mendingan mulai dari kecil, kayak misalnya anak-anak muda mau terinspirasi mau buat hijab atau apa, itu boleh banget. Jadi kita di sini Vanza itu sebenarnya dari awal konsepnya itu kan saya cari berkah ya. Jadi saya sering juga ngebantu teman-teman yang baru mulai usaha, terus bingung karena kan biasanya kalau titip konveksi itu quantity harus banyak. Iya. Nah kalau di kita itu bisa minimal dari 6 pieces itu kita bisa bantu. Jadi banyak juga teman-teman anak saya juga yang ada temanku nih yang pengen white label, istilahnya pengen bikin hijab tapi tinggal nempelin label gitu, itu bisa banget. Jadi mendingan buat anak-anak zaman sekarang mulai dulu deh. Aku ngerti sih namanya zaman sekarang kadang jangan hanya terpaku dengan lulus kuliah cari kerja gitu. Tapi kalau kamu bisa creating something itu malah even better gitu. Siapa tahu rezekinya memang ada di situ. Ya karena menurut aku juga anak muda zaman sekarang kayaknya sayang banget deh kalian tuh waktunya cuma untuk menunggu hal yang mungkin kalau bisa dibilang belum pasti gitu, kayak kan biasanya banyak banget nih fresh graduate aja yang belum dapat kerja gitu kan. Mending dicicil dari sekarang untuk nyari mungkin dari hobi disalurin, mungkin suka bikin baju. Betul. Atau mungkin suka bikin bisnis lainnya, masak dan lain-lain. Menurut aku sih kalian harus nyoba kayak gitu ya, banyakin pengalaman. Oke, makasih banget ya Kak waktunya, karena sebelumnya juga banyak kendala kan sebelumnya untuk kesini. Abis itu Kakak juga dikasih ada tahunya limitnya ya. Mohon maaf banget ya kalau misalnya informasinya mungkin nggak lengkap kali ya. Enggak kok Kak, ini udah benar-benar menurut aku sih pasti teman-teman juga udah paham banget. Ini udah informatif banget sih. Oke. Sekali lagi terima kasih juga. Itu aja. Siap. itu aja menurut aku sih teman-teman, kata-kata motivasinya di akhir buat kalian yang anak muda. Jangan pernah sia-siain waktu kalian untuk hal-hal yang itu aja, mungkin kayak kuliah terus habis itu pulang doang dan yang lain. Pokoknya kalian harus banyakin pengalaman karena itu pasti bakal berguna juga buat kalian ya teman-teman. Oke, terima kasih semuanya. Jangan lupa ikutin terus di Bisnis Lokal Bersuara. Follow kami juga jangan lupa. Terus nontonin terus episode berikutnya. Bye bye. Makasih ya Kak. Iya, sama-sama.